Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi ulil kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Bismillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilman ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma inna نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. Abnai at-talaba at-talibat al-izzatu fillah. Kembali kita melanjutkan pengajian kita yang biasanya diisi oleh Andre Gurupa dan beliau mungkin masih persiapan untuk kembali ke tanah air. Nah, kita doakan semoga Andre Gurupa dalam perjalanannya beserta rombongan tidak mendapatkan hambatan, halangan yang berarti hingga tiba di tanah air bersua dengan kita semua dengan selamat, insya Allah mendapatkan haji mabrur. Abnai talabah wa talibat, hari ini dimungkinkan dan sangat dimungkinkan hari terakhir bulan Zulhijjah sekaligus ya hari terakhir tahun 1444 Hijriah. Sebentar insya Allah begitu maghrib, adzan maghrib dikumandangkan, maka disitulah titik fokus perpisahan sekaligus perjumpaan antara tahun lama 1444 Hijriah dengan 1445 Hijriah ya. Makanya diistilahkan dengan lepas sambut, melepas tahun yang lama menyambut tahun yang baru ya. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa titik fokus pergantian waktu, entah itu kalender maksud kami entah itu pergantian tanggal ataukah bulan ataukah tahun dan seterusnya, semua terfokus pada waktu maghrib ya, terfokus pada waktu maghrib karena waktu maghrib ini perbatasan antara siang dan malam. Sebelum maghrib siang, setelah maghrib malam ya. Jadi dalam kalender Islam itu malam dulu baru siang. Makanya Al-Quran mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Al-lail dulu baru an-nahar. Jadi malam siang, malam siang, malam siang, silih berganti sampai habis 1 bulan, habis 1 tahun.
habis satu abad, dan seterusnya. Abnai at-talabah wa talibat, sudah beberapa yang kita sampaikan terkait dengan tahun baru ini, termasuk kemukjizatannya waktu maghrib. Kenapa maghrib terpilih sebagai waktu yang dikatakan tadi pergeseran antara tanggal, bulan, dan tahun. Juga hal-hal yang sedapat mungkin dipersiapkan bagi kita yang akan mengakhiri catatan surat amalnya di tahun yang lama, maka sedapat mungkin ya sudah berada di dalam masjid sebelum azan, ya, sudah berada di dalam masjid sebelum azan, supaya akhir catatan surat amal kita untuk tahun ini ya itu dengan sejumlah kebaikan. Ya, coba kalau engkau sudah berada di masjid sebelum azan, yang pertama engkau lakukan minimal berwudu di rumah, berjalan ke masjid, tahiyatul masjid, ya, karena waktu belum masuk, yang membaca Al-Quran, ataukah engkau berdoa, ataukah engkau istighfar, membaca salawat, ataukah zikir-zikir yang lain, tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya, ya, sampai masuk waktu maghrib. Jadi inilah rentetan kebaikan yang engkau lakukan menutup surat amalmu di tahun yang lama. Nah, begitu azan maka ditutup sekaligus dibuka. Ya, ditutup untuk tahun yang lama, dibuka untuk tahun yang baru. Ya. Tahun baru, ya, apa pembukanya? Ya, pertama azan. Yang kedua, engkau mendengarkan azan. Yang ketiga, engkau menjawab kalimat-kalimat azan. Yang keempat, engkau membaca doa setelah azan. Yang kelima, engkau qabliyah maghrib. Nah, seterusnya, engkau sholat maghrib berjamaah. Seterusnya, wirid-wirid. Seterusnya, baca doa. Seterusnya, ba'diyah maghrib. Seterusnya, mungkin ada salah-salah sunat yang lain. Kalau ada pengajian, ikut pengajian. Ada tablik, ikut tablik. Ya, tidak ada membaca Al-Quran sampai Isya. Nah, setelah Isya nanti engkau mendengarkan azan, menjawab kalimat azan, membaca doa azan. Nah, kemudian qabliyah Isya. Nah, selanjutnya salat berjamaah Isya. Selanjutnya ba'diyah Isya. Nah, subhanallah. Ini banyaknya rentetan kebaikan yang engkau lakukan mengawali catatan surat amalmu pada tahun yang baru ini. Nah, inilah satu di antara kemukjizatannya waktu maghrib yang berdekatan dengan waktu isya. Nah, tapi ini lagi-lagi hanya bisa didapatkan oleh ahli-ahli masjid. Kalau liar dari masjid ini tidak dapat. Banyak orang mengakhiri tahun barunya, selain mengakhiri tahunnya, mungkin di tempat kerjanya, di tempat olahraganya, sementara bulu tangkis, ya, azan berarti mengakhiri catatan surat amalnya di tahun yang lama dengan bulu tangkis, sekaligus membuka juga catatan surat amal yang baru untuk tahun yang baru dengan bulu tangkis. Dan di hari kemudian nanti ketika terima surat amalnya, pembukanya bulu tangkis, penutupnya juga bulu tangkis. Kenapa ini serba bulu tangkis? Ingat-ingat, oh memang pergantian tahun dulu dia di tempat bulu tangkis. Nah, coba ahli masjid, pasti tempatnya bukan di lapangan bulu tangkis. Ahli masjid itu di masjid, mengakhiri sekaligus mengawali. Nah, inilah yang kami ingatkan di antara sekian banyak yang lain. Kendati pun menurut informasi hadis, kalau administrasinya malaikat itu, surat amal manusia ditutup di akhir bulan Sya'ban, lalu dibuka lagi nanti pada awal Ramadan. Nah, itu menurut informasi hadis. Abana'it talabah, abana'ati at-talibat, al-aizatu fillah.
Ada hal yang tatkala pentingnya untuk kita perhatikan, ya, bahwa eh, di awal tahun, ya, di awal tahun Hijriah ini, ya, ada akidah-akidah yang masih erat diperpegang oleh sebagian umat, terutama kita yang di daerah-daerah komunitas Bugis, Makassar, dan selainnya, ya, meyakini, ya, awal tahun baru itu atau 1 Muharram itu adalah Yaumun Na'as, hari Naas. Ya. Apa artinya Naas? Ya. Nah, itu sudah jadi bahasa Indonesia itu. Ya. Ketika ada kecelakaan, kadang dibahasakan mengalami nasib yang naas. Ya. Nah, 1 Muharram ini dianggap hari naas. Ya. Ternyata naas ini berasal dari kata nakasa. Ada dalam Al-Quran itu nakasa. Nakasa ala aqibaihi, dan artinya berulang kembali. Ya, berulang kembali. Ini nakasa, ya, karena orang Bugis yang sebut, maka dikatakan nakasa, ya, ya, sesuai dengan logat dan lahjanya. Nakasa itu, nakasa, nakasa, ya. Lalu nakasa ini dipahami, ya, atau diyakini sesuatu yang tidak baik atau mendatangkan petaka dan sejenisnya. Itu keyakinannya itu. Nah, kalau dikembalikan ke artinya semula, nakasa itu artinya sesuatu yang berulang. Sesuatu yang berulang. Ya. Yang berulang itu pasti ada dua, kebaikan atau keburukan. Kebaikan atau keburukan. Misalnya, tahun yang lalu engkau membeli motor, ya, tahun ini membeli motor lagi. Nah, nakas itu makuling, ya. Tahun lalu beli motor, tahun ini beli motor lagi, itu nakas menurut bahasa, ya, karena itu sudah berulang. Pertanyaannya, membeli motor itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan toh, ya. Membeli motor itu kebaikan. Yang keburukan itu mencuri motor, ya. Tahun lalu mencuri motor, tahun ini mencuri motor lagi. Nah, itu juga nakas itu. Sekarang mana yang pemali? Kayak pemali. Dua nakas, engka nakas deicing, engka to nakas ya. Nah, kayak pemali. Pemali mana enggak? Nah, pemali itu konotasinya sesuatu yang dilarang. Nah, jadi yang dilarang sebenarnya itu keburukan, nakas maja ini. Ya. Ketika tahun berganti, maka sifat-sifat kita juga ini yang tidak baik harus diganti. Jangan ondriono minnauki motoro siselle tongi taselleni patongi minnaupi. Nah, semestinya itu diganti. Kenapa? Di pergantian tahun itu kita muhasabah, merenung, ya Allah, selama ini, ya, sederetan kejahatan yang kita lakukan, ya Allah, umur bertambah, usia berkurang, umur bertambah, usia berkurang.
Kalau demikian caranya, ya, kita tidak segera bertobat, nah, terus menerus usia kita terkikis, yang pada akhirnya nanti akan habis. Ya, maka tobat tidak boleh ditunda. Kalau tahun lalu kita melakukan keburukan, maka tahun ini bismillah kita akan membuka lembaran hidup kita yang baru, surat amal kita yang baru. Jangan sampai lagi dinodai dengan catatan keburukan. Cukuplah yang lalu, cukuplah yang lalu. Itu ya. Jadi kembalikan arti nakasa itu. Nakasa itu ke artinya yang semula, sesuatu yang berulang. Ada kebaikan, ada keburukan. Kalau berulang, nakasa. Tapi yang pemali hanya yang tidak baik. Yang baik-baik itu jangan pemali. Beli motor jangan pemali. Naik rumah baru jangan pemali. Bagus itu. Ya. Akad nikah lebih bagus lagi. Ya, jangan pemali. Ya, inilah kadang kelirunya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang tepat. Ya. Ya. Justru yang ironisnya lagi, yang baik-baik ini yang dipemalikan. Pemali naik rumah, pemali beli motor, pemali akad nikah tanggal 1 Muharram. Padahal semua ini sejumlah kebaikan. Bukan itu yang pemali itu. Kalau nakas betul, tapi bukan nakas pemali. Itu nakas yang semakin berulang justru semakin baik. Ya, ini hal-hal yang perlu diluruskan. Seringkali ada orang yang masih terdoktrin dengan akidah seperti ini, merepotkan dirinya. Ketika ada anaknya yang mau dinikahkan, ya, tatkala dibicarakan hari hanya kapan, ya, disebutlah misalnya hari Sabtu. Oh, tidak boleh. Kenapa? Hari Sabtu dulu itu meninggal neneknya. Hari Ahad tidak boleh juga. Kenapa? Meninggal kakeknya. Hari Senin tidak boleh juga. Kenapa? Ibunya dulu meninggal hari Senin. Hari Selasa tidak boleh juga. Kenapa? Bapaknya dulu meninggal hari Selasa. Ya. Hari Rabu tidak boleh juga. Kenapa? Nakas jadi ini sempitnya waktunya ini dipersempit oleh doktrin akidah yang tidak jelas, doktrin akidah yang tidak sesuai dengan syariat jelas. Ya, jadi waktunya tinggal hari Kamis, hari Jumat. Nah, tinggal dua hari Kamis, hari Jumat. Kalau dia sibuk hari Kamis, hari Jumat ini repot akad nikah orang hari Jumat karena sempit waktu. Orang mau sholat Jumat. Nah, jadi hari apa menikahnya orang seperti ini? Hari apa kira-kira? Hari cuma 7. Kalau semua yang 7 itu ya, sudah dianggap naas, siapa yang repot? Siapa yang susah? Memang itu ajaran dari mana? Itu ajaran dari mana itu? Nah, inilah anak-anakku semua, pentingnya kalian memberi pencerahan. Jangan membiarkan akidah ini terus-menerus diwarisi turun-temurun. Nah, itu segera harus di-cut. Kalau orang-orang tua kita dahulu seperti itu, mungkin masih ringan beban mereka. Mereka belum sibuk seperti sibuknya kita hari ini. Lalu mereka belum dapat pencerahan sebanyak yang kita dapatkan hari ini. Ulama kita dahulu itu langka, tapi sekarang ini alhamdulillah ulama kita, ustaz-ustaz kita sudah banyak berbicara, memberi pencerahan tentang ini setiap tahun. Nah, tinggal kesadaran kita.
Kapan kita bertahan dengan doktrin-doktrin yang tidak jelas seperti itu? Ya, semoga ini bisa menjadi warning untuk kita semua, anak-anakku semua. Sampaikanlah dan terus sampaikan. Ya, tanggung jawab kita hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Nah, jadi itu tugasmu itu fadzakir, sampaikan. Innama anta mudzakir, engkau hanya muzakir. Lasta alaihim bimusaitir, tidak ada hakmu untuk menjadi musaitir. Engkau hanya menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang bijak, doakan semoga hatinya tembus hidayah, bisa terima. Ya, bisa terima. Nah, tidak ada hak kita untuk memaksa, kecuali memang orang-orang yang berada di dalam kekuasaan kita, kendali kita, boleh. Tapi kalau umat secara umum, lasta alaihim bimusaitir. Ya. Innama anta mudzakir. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berdiskusi. Jangan berdebat, berdiskusi untuk mencari kebenaran. Ya, tunjukkan ini yang benar, ini yang hak, ini yang batil, ini yang menjadi racun akidah. Nah, ini yang menjadi akidah salimah, akidah salimah, akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang menjadi jembatan keselamatan kita nanti, insya Allah. Saya pikir itu dulu kajian kita, anak semua. Kami ucapkan selamat berakhir tahun dan selamat menyambut tahun yang baru 1445 Hijriah. Semoga dosa-dosa kita, kehilapan-kehilapan kita, kesilapan-kesilapan kita di tahun yang lalu mendapat ampunan dari Yang Maha Kuasa. Kita mengakhiri tahun ini dengan segala kesucian, mengharap pada Allah. Sekaligus kita akan menyambut tahun yang baru dengan segala niat yang suci dan selalu mengharapkan ridha Allah. Semoga usia kita dipanjangkan oleh Yang Maha Kuasa, amal-amal ibadah dan amal-amal bakti kita semakin bisa diperbanyak, diberi kesempatan oleh Allah seluas-luasnya untuk melakukannya sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya pada tahun-tahun yang akan datang, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamata wa husnal khatimah والاستقامة وحسن الخاتمة والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم أغننا من حلالك الحرام وفضلك عنا سواء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الإشراق جامعة رحمة الله. بسم الله.